Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para pemirsa LDI TV Lamongan, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk bisa meraih sukses 5 sukses Ramadan. Sukses puasa, sukses sholat raweh, sukses tadarus Al-Quran, sukses Lailatul Qadar, dan yang kelima yaitu sukses melaksanakan menunaikan zakat fitrah. Pada kesempatan ini kami akan menerangkan tentang sukses zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan oleh setiap orang Islam pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Hukum daripada zakat fitrah adalah wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, orang merdeka maupun hamba sahaya atau budak. Berdasarkan dalil Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin ala abdi wal hurri wal dzakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'atta qabla khurujin nasi ila shalah, rawahu Bukhari. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum atas budak, orang merdeka, orang laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari orang-orang muslim, dan Nabi perintah agar zakat ditunaikan sebelum keluarnya manusia untuk sholat. Untuk itu kita harus berusaha semaksimal mungkin agar anggota keluarga kita, baik kecil, baik sudah tua, atau bahkan bayi yang baru lahir, wajib hukumnya untuk berzakat fitrah. Bahkan orang miskin pun, budak, harus wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Untuk itulah maka para amil kami himbau agar mendata jamaah yang ada di masjidnya. Barangkali ada yang tidak bisa untuk berzakat fitrah, maka harus diusahakan bagaimana beliau bisa berzakat fitrah. Hikmah dari syariat zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang Islam dari lahwi atau perbuatan sia-sia dan dosa, serta untuk membantu orang-orang miskin memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama pada saat Hari Raya Idul Fitri, sehingga semua kaum muslimin bisa merayakan hari raya dengan senang gembira. Berdasarkan dalil dari Ibnu Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lahwi warrafathi wa tu'matal lil masakin, rawahu Abu Daud. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari lahan atau perbuatan yang sia-sia, dan rafat atau perbuatan dan ucapan yang kotor dan jelek, dan sebagai makanan orang-orang yang miskin. Jadi hikmahnya, barangkali selama kita dalam bulan puasa masih ada ucapan-ucapan yang rafat atau lahan-lahan, maka kita sucikan dengan membayar zakat fitrah. Dan juga pada saat Hari Raya Idul Fitri, para orang-orang yang miskin bisa berbahagia dengan diterimanya zakat fitrah dari amil. Sedangkan jumlah atau berupa apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang berlaku di daerahnya, seperti kurma, gandum, beras, jagung, dan lain-lain. Jumlah zakat yang harus ditunaikan oleh setiap orang adalah 1 sok. Berdasarkan dalil An Abi Sa'id
Al-Khudri radhiyallahu an yaqulu kunna nukhriju zakatil fitri so'an min ta'amin aw so'an min syairin aw so'an min tamrin aw so'an min aqtin aw so'an min zabibin. Rawahu Bukhari. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, kami diperintah untuk mengeluarkan zakat fitrah 1 sok dari makanan, atau 1 sok dari gandum, atau 1 sok dari kurma, atau 1 sok dari keju, atau 1 sok dari anggur kering. Sok adalah ukuran takaran, bukan timbangan. Dan sok yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW adalah sok penduduk Madinah yang setara dengan 4 mud. 1 mud adalah ukuran 1 cakupan penuh 2 telapak tangan orang dewasa yang digabungkan. Jadi ukuran zakat fitrah, para amil jangan menggunakan timbangan, tapi menggunakan takaran, yaitu berupa sok. Nah, kemudian pembayaran zakat fitrah bisa dilakukan 2 hari menjelang hari raya, atau pembagiannya sekalipun diperbolehkan. Jadi malam 28 atau tanggal 28, 29 zakat fitrah bisa dibagi, atau sebelum hari raya bisa dibayarkan atau dibagi kepada yang berhak menerima. Nah, siapakah yang berhak menerima? Zakat fitrah diberikan kepada 8 asnaf, golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Di antara 8 asnaf itu yang diutamakan adalah fakir dan miskin, karena tujuan utama dari zakat fitrah adalah untuk mencukupkan fakir dan miskin pada waktu hari raya dari minta-minta. Berdasarkan dalil Ani bin Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri wa qala agnuhum fi hadzal yaum. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah, dan beliau bersabda, cukupkanlah mereka orang-orang fakir dan miskin dengan zakat fitrah di dalam hari ini dari minta-minta. Untuk itulah maka para amil di masing-masing masjid ya harus jeli untuk terutama fakir dan miskin agar dapat mendapatkan bagiannya dari zakat fitrah, sehingga di hari raya bersama-sama dengan kita bergembira. Kemudian setelah kita sukses zakat fitrah, maka amalan-amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, esoknya di hari raya Idul Fitri kita menjadi orang yang fitri, orang yang bersih dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Indonesia mempunyai tradisi yang syar'i, bahwasanya setiap hari raya Idul Fitri ada keluarga kita yang mudik. Tujuannya adalah saling bermaaf-maafkan, saling bersilaturahim. Diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa manfaat bersilaturahim yaitu bisa diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Maka kami himbau kepada arek-arek Lamongan yang berada di mancanegara atau di manapun agar kembali ke Lamongan dalam rangka untuk bersilaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizki wa yunsalahu fi athari fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia silaturahim. Jadi tidak rugi saudara-saudara sekalian yang jauh dari sana kembali ke kampung halamannya untuk bersilaturahim, karena akan dilampangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Kemudian pada saat hari raya Idul Fitri, kita harus bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus memuliakan tamu. Maka di hari raya Idul Fitri kita harus siap-siap. Paling enggak kita harus menyediakan hidangan,
Barangkali yang mempunyai rezeki yang banyak, kita harus menyediakan angpau. Barangkali ada anak-anak di kampung halaman yang bersilaturahim, ya kita harus memuliakan karena itu adalah tamu kita. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Nah, kita apalagi setelah selesainya pemilu, baik yang jadi tim sukses atau yang mendukung 01, 02, 03 di hari raya Idul Fitri, semuanya berlebur jadi satu. Kita adalah saudara seiman, saudara seagama, saudara sebangsa dan setanah air. Semuanya harus bersilaturahim demi untuk kemaslahatan umat kita, baik untuk bangsa dan negara. Nah, kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Di hari raya mungkin karena jarang kita bertemu dengan sanak saudara, teman-teman akrab kita, handa taulan, ya kita harus menjaga ucapan yang baik agar kita mempunyai akhlak yang baik. Untuk itulah maka jangan sampai tanggal 1 Syawal dan seterusnya di bulan Syawal kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk halal bihalal bersilaturahim dengan kerabat dekat, dengan sanak saudara, dan terutama bagi pengurus-pengurus organisasi, ya kita harus bersilaturahim dengan saudara-saudara kita sesama ormas Islam, dengan para pejabat baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Lamongan. Dengan demikian maka ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah bisa terjaga di Kabupaten Lamongan. Dan ingat, barang siapa yang tidak bersilaturahim, kita punya ancaman. La yadkhulul jannah qati, yakni qati ar-rahim. Tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahim. Untuk itulah maka di hari raya nanti kita harus berusaha untuk bersilaturahim agar kita bisa masuk surga, selamat dari neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.